banget bisa jadi galak banget. Jadi galak banget, tergantung juga berapa cakupan persentasi daratan yang ada di Circle Sunhawk kali ini. Jadi teman-teman sekalian, langsung saja kita menuju ke map kita yang keempat untuk hari ini, yaitu Sunhawk, yang dibuka dengan playpad cukup standar untuk Sunhawk sebenarnya. Betul, terlihat kali ini cukup fair. Memang bisa lebih ke tengah lagi kalau mau lebih fair lagi, tapi tentu dengan map yang begitu kecil, kita melihat tim-tim harusnya bisa nyampe ke arah kota mereka. Terlihat beberapa tim juga sudah mulai turun, sudah mulai menyebar, sudah mulai mencari tempat-tempat untuk mereka isi sementara waktu ini. Tapi kalau kita perhatikan juga tampaknya ada beberapa tim yang cukup berdekatan kali ini. Yang paling gue tunggu adalah NFT dan juga tim Infinity. Akankah mereka crash kembali? Untuk awal-awal seperti ini kita tunggu saja, karena sebenarnya dari arah keseluruhan map yang sudah terbuka ini mereka masih menuju atau masih bergerak satu sama lain antara NFT dan juga dari tim mana tuh? Infinity. Oh Infinity ya, tapi Infinity itu tadi kayak nggak ada NFT. Berlawanan gak sih tadi? Nah itu gue nggak tahu, biasanya tuh NFT itu full Mongnai, Infinity itu kau sambil ngambil Mongnai dikit. Tapi tadi gue ngeliat NFT. NFT di kiri kayak berlawanan gitu ke kanan dan juga ke kiri. Oke, ternyata dari NFT akan mengambil scrappingan di sebelah jembatan atas. Yang berarti mereka bakal tabrak 2 player 2E yang selalu nge-split. Emang gue juga pernah mapping. Gue liatin, memang dari 2E itu split 2 hatin atau kadang 3 hatin, 1 orang ke arah jembatan sini. Kadang 2, kadang 1. Dan sekarang NFT mengambil keuntungan itu. Ini gue bilang NFT adalah tim data. Nah itu dia, mungkin data yang tadi sempat dijabarkan juga oleh Flo udah ditelan dengan matang untuk tim NFT sendiri, yang dimana sekarang akan langsung aja menggebrak satu tempat atau satu rumah yang sudah ditumpangi oleh Parajin. Harus hati-hati karena kali ini seorang Parajin mendapatkan atau memegang satu senjata yang cukup mematikan untuk Sunhawk. Oke, kita bakal DBS terus dipegang juga oleh seorang Parajin. Bakal menunggu drone dia kena cicilan juga. Tapi untuk pengguna DBS gak ngaruh cicil setengah. Yang penting satu shoot kena ke arah badan. Parajin sudah melakukan tugasnya, sudah menembakkan satu player. Tapi dari seorang drone tampaknya tidak bisa melepaskan Parajin begitu saja. Spray down dapatkan kepala seorang Parajin dan ditumbangkan. Kali ini drone berhasil bertahan dan memulangkan satu member juga dari tim Eagle Esport. Yes, walaupun mereka harus kehilangan Ramones ya, karena emang DBS semenyakitkan itu. Kayaknya DBS itu adalah salah satu senjata paling populer dimainkan selama 2 minggu ini ya di PMPL Southeast Asia season yang keempat ini. Akhirnya untuk tim NFT bisa menghindari kemalapetakaan tersebut. Betul, tapi kita lihat juga ya dari tim MSC. Mereka mulai terpantau kali ini dan juga ini mulai berbahaya nih. Tampaknya dari Mort melakukan split untuk melakukan looting healing. Tapi dari tim Onyx sudah mulai mendekat ke arah Mort. Kayaknya mereka sudah melihat pattern yang dibangun oleh tim RRQ. Oke, harus hati-hati pastinya, seperti halnya dengan drone yang kali ini HP-nya tersisa sedikit banget dan akhirnya terknockdown di tangan Ravenclaw. Tanpa basa-basi langsung saja dieliminasi. Pergerakan dari itu poin yang gue pengen lihat nih. Apa tuh? Kayaknya dari tim EVOS, kayaknya ya. Feeling gue dari pergerakannya seorang Redface. Ini kayak seolah-olah Redface sudah tahu bahwa Infinity pasti akan lewat area ini. Mungkinkah? Gue masih mikir ya, apakah ini mungkin ada pikiran lain. Tapi kalau menurut gue, EVOS kayaknya udah baca pergerakan Infinity. Mereka ngirim Redface di daerah Bravo untuk meng-HBD ataupun men-take down player-player dari Infinity ketika mereka pengen nyebrang ke arah bukit. Sedangkan member lain EVOS sudah menunggu di bukit dekat area ban. Rame-rame. Iya, ditungguin oleh Redface di belakang. Sementara itu sekali lagi ada Lizard, Microboy dan juga rekan-rekan yang lainnya yang berada di depan. Dan pastinya memantau pergerakan-pergerakan lawan mereka yang berada di depan. Karena sebenarnya mereka juga masih belum mendapatkan satu spot di dalam zona kedua kita. Masih ada beberapa meter jaraknya untuk mereka bisa memasuki safe zone kita selanjutnya. Betul, Infinity pun mulai terpantau, sudah meng-clear area Mongnai, sudah meng-clear area Kau. Sekarang masuk ke Paradise mungkin mencari sisa-sisa healing dari tim yang gak mengambil terlalu baik healingnya. Onyx mulai maju juga dengan 3 member mereka, sudah mulai nyebrang ke arah Camp Charlie. Mengambil sisi belakang dari tim RRQ juga eksis tentunya, dan ini menjadi sebuah poin penting juga karena tim-tim yang sudah maju ke arah depan melepaskan area mereka biasanya tuh nggak terlalu sadar dengan sisi belakang mereka. Fokusnya ke arah depan gitu kan. Fokusnya ke arah depan, dan kali ini kayaknya ya dari medium map kita tadi yang sudah terlihat adanya penumpukan di daerah-daerah atas-atas Camp Charlie untuk sejauh ini untuk
di circle kedua kita. Mungkin ini akan menunjukkan sedikit angin segar untuk caster dan juga para penonton nampaknya ya. 4 masih bisa tahan kok. Iya. 45 masih tahan kok. Kalau untuk di Sunhawk ya. Kalau di Wrangle 45 udah gak mau lu tahan terlalu lama lagi. Udah sakit, apalagi kemarin juga kita lihat adanya beberapa eliminasi yang terjadi secara massal karena mereka menahan zona kelima untuk di Erangel. Tapi kali ini kita akan melihat ke arah tim Geek Fam yang dimana Snipe, salah satu penggawa dari Geek dalam keadaan knockdown ternyata. Betul, dalam keadaan knockdown kan dan sedang coba untuk di revive oleh teman-temannya. QB sudah mulai bergerak ke arah belakang tapi dari Mika sudah mengantisipasi hal tersebut dan gagal dapetin momennya. Gue kira Mika bakal nembak tapi ternyata dia pas banget lagi lengah, lagi ngebuka scope, pas banget dari seorang Mika, dari seorang Snipe selewat. Itu dia timingnya bro ya. Timing. Timingnya pas banget. Tapi Mika pun kali ini masih akan ngelock angle-nya ke arah depan sana. Berhadapan dengan tim BN yang arah tepat di depan mereka. Spray down dari BN menuju ke arah face, belum menemukan targetnya. Tapi di belakang mereka sudah ada yang mendengar nih. Ini orang yang menembak mulu nih gak berhenti-berhenti. Berarti ini adalah satu squad tempat kita. VPE melihat udah main ngedeket ke arah compound dari tim BN. Ini dia, siapakah yang akan terknockdown terlebih dahulu antara mereka? Ternyata ada Tony K di sebelah sana yang berhadapan dengan Geek Fame. Sudah ada backup juga yang dilakukan oleh Mr. Five. Snipes juga akan langsung aja melontarkan granat yang langsung meluluh lantahkan Tony K yang harus tereliminasi. Betul, dari Snipes juga bakal menjaga posisi dia kali ini di bagian high ground, membuat Mr. Five harus merangkak mundur menyelamatkan dirinya kali ini. Geek Fame yang tadi sempat knock melakukan split 2-2. Tampaknya berhasil mendapatkan targetnya, tapi Mr. Five gak akan mundur begitu saja. Dia masih juga nungguin momen kalau Geek Fam overcommit untuk membuka badan. Pasti dari seorang Mr. Five bakal coba mengambil keuntungan dengan menok lawannya. Sedangkan sementara kita lihat dari backup Vin Torres pun sudah datang untuk seorang Mr. Five dan dia harus tarik mundur. Oke, sementara itu dari 2E atau Eagle Esports juga sudah mulai terpantau keberadaan mereka. Di mana mereka sudah melakukan rotasi dan ingin mencari zona-zona nyaman selanjutnya. Dan nampaknya mereka juga akan melakukan split terlebih dahulu untuk early seperti ini. Untuk menjaga di daerah-daerah yang lainnya atau angle-angle yang lainnya. Supaya mereka tidak terbegal dari belakang. Betul, tapi sebenarnya kita bakal lihat juga dengan zona ketiga yang sudah mulai bergerak. Pastinya semua tim juga sudah mulai bersiap-siap nih untuk menghadapi tim-tim lain yang sudah berdempetan dengan mereka. Tentu beberapa tim lain juga pasti akan mulai bersiap untuk melakukan healing. Tapi dari Axis yang biasa melakukan healing adalah kacang susu. Masih bertahan juga mengingat zona masih di arah mereka. Pun begitu juga dengan FaZe yang sedari tadi bertemu atau berhadapan dengan Geek masih bertahan kedua tim ini. Granat demi granat, utility demi utility juga langsung saja dilemparkan oleh kedua tim tersebut. Sementara itu QB nggak bisa bertahan cukup lama karena knockdown tersebut langsung dikonfirm menjadi elimination point. Betul, tapi lihat dari VPE dan juga dari BN tampaknya masih terus untuk menyeberang jembatan. Fluke dalam posisi lumayan low, kali ini dari BN juga sudah melakukan revive. Bakal spray oleh seorang White Cat menuju ke arah lawannya, ditumbangkan dan langsung di secure poinnya juga. Dari Reverend Claw bakal tembak, tapi Schwab juga bisa memberikan covering fire dengan Rambonya mendapatkan satu target lagi kali ini. Capone, player yang masih bertahan di sisi belakang, harus menunggu pergerakan dari seorang White Cat. Tapi dari Infinity juga bakal memberikan perlawanan yang cukup keras terhadap White Cat yang ditumbangkan kali ini, menyisakan seorang Capone dari BN yang bertahan seorang diri. Tapi dari Infin bukan cuma pengen ikutan nyulik-nyulik, tapi pengen juga fight dengan clear dua tim sekaligus. Iya, karena sudah ada granat juga yang sudah mulai dilontarkan oleh Infinity kali ini. Swaps harus hati-hati, and that's it. Swaps pun langsung saja dienyahkan nyawanya kali ini. Sementara itu Infinity akan mencari player-player dari tim BN yang masih bersisa, di manakah mau mengclearing area ujung jembatan tersebut supaya mereka juga bisa aman. Sementara itu ternyata Stone kali ini akan langsung aja di HPD oleh Capone yang masih bersisa. Capone masih bisa untuk menyelamatkan dirinya walaupun HP-nya tinggal sedikit banget. Betul, dari Capone, tapi untungnya mendapatkan juga 4 buah first aid yang membuat mereka sekarang bisa melakukan healing. Healing sekarang membuat BN masih punya satu player yang bertahan kali ini. Di lain sisi dari tim Onyx mulai bertemu juga dengan tim TS, di mana satu player mereka Sembai knockout, disusul lagi oleh satu player Sky Only, membuat tim TS bisa masuk dengan lebih nyaman kali ini dengan satu pemain Onyx saja yang tersisa. Oke, sementara itu kalau misalnya kita lihat dari arah medium map, tim yang mendapatkan center circle itu adalah Axis. Mereka pastinya
dengan posisi yang nyaman, mereka harus hati-hati karena pastinya ada banyak tim yang lainnya ingin menuju ke daerah mereka. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu, iShot akan mengitari lempengan yang ada di Sunhawk kali ini karena di atas mereka terdapat GZ dari Onyx. Betul, tapi kita bakal lihat kayaknya juga dari GZ mulai diincar oleh tim Secret. Dengan zona yang bergerak tentu membuat tim Secret harus maju ke depan. Mungkin Fredo yang bakal bertemu dengan seorang GZ. Tapi di lain sisi, Capone masih bertahan juga menghadapi seorang Mela. Kalau di sini dari Capone bisa numbangin Mela, tentu ini menjadi poin tambahan yang segar. Tapi sebaliknya, dari Mela yang bisa menumbangkan Capone menyisakan 13 tim dengan 39 individu yang masih live. Apa daya tadi ada Granat, tapi sementara itu Onyx GZ yang dari tadi sudah menunggu keberadaan dari tim Secret bisa menghadapi mereka dengan cukup baik. Jumper di balik batu akan langsung aja diincar oleh GZ dan bisa mendapatkan satu lagi. Oh my god, GZ sebagai the last man standing benar-benar bisa meluluh lantakan tim Secret. Iya, tampaknya dari seorang GZ malah membuat tim TS sekarang bonyok banget. Tinggal satu player tersisa, iShot seorang diri. Dan gue gak tahu berapa healing yang dipegang oleh seorang iShot. Tapi dari GZ tampaknya masih punya satu buah first aid. Masih juga punya bandage yang dapat menahan sedikit dari zona keempat. Lemparan bom di kokang dalam upaya coba menemukan seorang iShot. Dan apakah bakal connect lemparan bomnya ke arah bawah. Dan tampaknya masih sedikit terlalu jauh. Tapi dari iShot tampaknya galau nih. Dia punya 26 healing. Gue rasa dia gak mau sampai tertumbangkan. Dan untungnya masih bisa masuk ke arah compound. Iya, yang nampaknya juga akan ditunggu, akan dinanti oleh GZ seorang diri. Karena sekali lagi itulah movement yang mungkin bisa dimaksimalkan untuk GZ. Sebelum ajal menjemput dia harus bisa mendapatkan elimination point. Seperti halnya Logan juga yang sebelum dia terknock bisa mendapatkan satu elimination point. Karena langsung aja dinyahkan juga nyawanya di tangan Damrut. Yes, tampaknya dari Damrut juga bakal menambah poin eliminasi. Tapi dari Damrut cuma punya 13 healing, bukan jumlah yang banyak. Tentu nggak akan membawa dia masuk ke top 3. Mungkin bisa bertahan hingga top 7, top 8 kalau dia hemat-hematin. Harus hemat banget ya kali harus ini. Hemat banget, harus efektif banget. Harus efektif banget seperti halnya peperangan yang juga akan dihadapi oleh para tim-tim yang masih berada di dalam zona untuk saat ini. Harus efektif banget supaya mereka bisa mengumpulkan poin. Sementara itu ternyata tinggal satu poin lagi menuju EVOS mendapatkan kepala 3 total poin Flo. Oh tapi sebelum bisa menambah poin ke R300 tampaknya satu player mereka knocked out oleh NFT. Dan tentu kita bakal lanjut lagi fight antara GZ dan juga seorang iShot. iShot, hati-hati, lu megang healing baik banget. Jangan sampai tertumbangkan. Healing, timingnya mulai habis. Tapi lihat dari Onyx GZ tertumbangkan. Dan sekarang iShot aman dengan 23 healing yang tersisa. Iya, karena apa daya GZ juga sudah nggak memiliki healing prom lagi tadi. Dan juga sudah kegencet oleh sakitnya Blue Zone. Sementara itu kita melihat MS Chonburi yang sudah dipantau juga keberadaannya oleh Eagle Esports. Di mana Chopper langsung saja sebelum bisa diselamatkan di elimination terlebih dahulu di tangan Pop yang pakai Z belakangnya. Iya, Pop pakai Z tampaknya bisa mendapatkan poin tambahan juga. MSC masih ada 2 member mereka masih bertahan juga di bagian high ground, sedangkan dari 2E masih pelan-pelan bergerak, pelan-pelan merangkak ke arah depan. Di mana dari seorang Namshin sudah masuk ke zona, Datcon belum masuk ke arah zonanya. Oke, mereka harusnya sekarang masih memantau seperti halnya Mr. Five yang memantau keberadaan Lizer yang kali ini masih bisa menyelamatkan dirinya tapi tidak dengan waktu yang cukup 300. lama. 300 poin sudah dikantongi oleh tim EVOS Reborn yang harus tereliminasi di posisi ke-12 kali ini. Betul, tim EVOS menjadi tim pertama yang bisa nembus 100 eliminasi, menjadi tim pertama yang bisa juga menjadi peraih 300 poin dalam Super Weekend. Betul sekali, di bawahnya ada Infinity yang sebenarnya masih jauh lah ya dari 300 poin. Masih ada sekitar 20 poin yang harus mereka kumpulkan. Sementara itu dari tim NFT juga harus tereliminasi. Menyisakan tim Bigetron Red Alien dan juga RRQ yang dimana tadi sudah sempat kita pantau keberadaannya. Betul, tampaknya kita bakal dari tim RRQ juga kehilangan seorang Voldemort. Harusnya healer mereka lah menjadi pemain terakhir yang masih bertahan. Tapi dari BTR lagi nyebrang langsung ditembak oleh tim FaZe, bahkan Liquid hampir terkena Molly dan hampir kali ini juga ditumbangkan oleh tim Axis. Sebenarnya mereka tahu posisi dari BTR, terus dihujani bom juga. Coba dicari posisinya dan tampaknya bisa bertahan lebih lama lagi. Dari tim BTR bakal tumbang di posisi ke-10 membawa 3 poin eliminasi. Hanya menyisakan 9 tim saja untuk saat ini. Nice try pastinya untuk tim-tim Indonesia yang harus tereliminasi duluan. Kita masih mempunyai sekali lagi 9 tim yang akan memperjuangkan mendapatkan winner
winner chicken dinner untuk mereka. Seperti halnya dari tim FaZe Clan juga yang sudah memantau keberadaan dari lawan-lawan mereka di depan sana. Betul, tampaknya dari tim TS juga bakal tumbang. Kali ini iShirts jumlah healingnya tidak bisa dihematin dan bakal tumbang di posisi ke-9. 8 tim tersisa, 18 masih live, masih ada Infinity, Geek, dan juga RRQ yang masih bertahan dengan healing-healing mereka. Tapi tampaknya RRQ nggak bisa bertahan lebih lama lagi, maka tumbang di posisi ke-8 membawa 0 poin eliminasi. Dan 7 tim tersisa, tampaknya pada game kali ini tim Indonesia tidak bisa bertahan lebih jauh lagi. 17 yang masih alive juga. Nice try pastinya untuk tim-tim Indonesia. Kita akan dukung di game terakhir nanti. Tapi kita akan melanjutkan keseruan yang terjadi antara 6 tim yang masih bersisa kali ini. Karena Exis langsung saja diluluh lantahkan keberadaannya di tangan APG Esports. Betul, APG kita bakal mengamuk juga di game kali ini. Masih punya 4 member menjadi tim yang paling lengkap anggotanya. Dan sekarang terus nyayur kiri dan kanan mencari poin-poin tambahan. Kita bakal lihat juga dari seorang Pops bakal maju ke arah depan, tapi dia knock out oleh 2E. Dia bisa bergerak lebih jauh lagi, dan Jasper masih coba untuk bertahan, masih coba untuk menyelamatkan temannya. Lemparan smoke melontarkan. Tampaknya dari tim MSC nggak megang healing banyak juga, yang berarti mereka mau tidak mau harus masuk ke arah zona. Popzi sementara ini masih bisa bertahan, tapi pastinya daerah mereka sekarang sudah dipantau habis-habisan, di lock habis-habisan. APG lihat mereka melakukan split walaupun tidak terlalu jauh, tapi kita melihat adanya Namshin yang kali ini menerima cicilan damage yang cukup signifikan, cukup sedikit fatal, tapi masih bisa selamat nampaknya. Betul, tapi dari APG lihat mereka sudah menguasai pinggiran dari zonanya, sudah bisa motongin tim-tim lain juga. Dan dari seorang Gatu nih masih punya 10 first aid, jumlah yang mungkin bisa membawa dia sedikit lebih jauh lagi, mungkin ke top 4 atau top 3 kalau memang lagi hoki. Iya, kita lihat aja, kita tunggu aja apakah peperangan akan pecah antara 4 tim yang lainnya yang sekarang sudah berada di dekat-dekat zona. MS Chonburi pun juga sedikit demi sedikit akan maju, akan masuk ke dalam zona. Begitupun juga dengan FaZe Clan. Lihat itu mereka bertigaan berbaris loh. Iya, bertiga berbaris, tapi kalau sampai Shroud terlalu open, dia bakal langsung dihujani peluru yang cukup banyak. Seperti halnya granat juga yang sudah mulai dihujani ke arah tim FaZe Clan di tangan Shroud. Dan itu dia, Shroud bakalan langsung aja membuka badannya, tapi dia bisa langsung juga di knock dan langsung di end begitu saja. Zero pun juga menjadi korban selanjutnya dari tangan FaZe Clan, hanya meninggalkan beberapa rekan yang lainnya dari tim APG, yaitu sebanyak 2 orang. Betul, kita bakal lihat dari APG tampaknya bisa menumbangkan tim FaZe dengan lemparan granat yang bertubi-tubi jatuh ke arah tim FaZe-nya. Tapi dari Namshin tampaknya nggak akan berdiam itu saja, dia bersiap untuk perang dengan tim APG menggunakan utility dan peluru-peluru terakhir untuk bertahan kali ini. Dan sekarang dari Namshin terus mencari targetnya yang sedang berlari merubah posisinya, tapi dari MSC, dari seorang Pops juga denger, kok ada lempar bom terus nih, harusnya nggak jauh-jauh dari posisi gue nih. Iya, mungkin kita bakal cari nih, mungkin kita bakalan lihat intip-intip sedikit dari balik blue zone di sana. Sementara itu dari 20 juga sedikit demi sedikit ngepron untuk maju. Gatani tinggal tersisa 7 dan kalian bisa melihat di facecam-nya ada sebuah ekspresi dari Gatani sendiri. Kayaknya dia nemuin first aid deh kayaknya. Feeling gue sih dia nemuin first aid, makanya mukanya tadi seneng gitu loh. Iya, mungkin nanti kita lihat ya berapa yang ditemuin oleh Gatani sendiri. Sementara itu Namshin sebagai the last man standing dari Eagle Esports harus terbakar hidup-hidup karena sudah ada molotov yang sudah mulai dilontarkan. Tapi sejauh ini masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Oh, malah dari seorang Pops yang ketahuan duluan. Sekarang Namshin masih bertahan di bagian lower ground. Harusnya sudah mulai menggunakan first aid, tampaknya belum dan malah ketahuan. Dan sekarang APG bisa mendapatkan WBC di game kita yang keempat. Yes. APG mendapatkan winner chicken dinner dengan total elimination sebanyak total 7-8-11. 11 elimination dikantongi oleh tim APG dengan WBC yang diperoleh. Berarti 26 poin masuk ke kantong mereka. Ini tentu akan membuat mereka semakin kokoh lagi ada di top 16 di Super Weekend kita. Alright, sekali lagi congratulations untuk Angkor PUBG Mobile Esports untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner kita di game yang keempat ini. Dan fun fact-nya, nampaknya ya